Baik, selamat malam saudara sekalian. Selamat malam. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Conflict and Crisis, the Judges. Kalau saudara mendengar kata hakim, ingat mana? Ingat apa kalau dengar hakim? Pengadilan. Tapi untuk saudara ketahui, yang dimaksud hakim-hakim di dalam Alkitab itu bukan hakim yang kita biasa lihat di pengadilan. Jadi siapa ini hakim? Mereka adalah the deliverer, yang membebaskan satu bangsa dari penjajahan. Kalau dalam bahasa Ibraninya, hakim-hakim itu Shopetim, Shophetim, Shopetim, yang membebaskan, kemudian dia memerintah. Jadi bukan hakim-hakim seperti yang ada di pengadilan. Judge. Shopetim, deliverers. Kita sudah pernah pelajari hakim-hakim. Apakah saudara masih ingat satu kata yang menjadi keyword dari pelajaran malam hari ini? Satu kata yang merupakan keyword dari seluruh pelajaran malam ini. Lupa. Deliverer. Kalau saudara hafal keywordnya, maka akan sangat mudah mengerti seluruh buku hakim-hakim. Keywordnya adalah, Saya lupa ketik ini yang pertama. oh yang introduksinya. Dia lupa saya. Oh, kalau itu mulai dengan keyword KW, cycle itu kata kuncinya. Nah, tulis di Alkitab saudara-saudara, KW.2 siklus, bahasa Inggrisnya cycle. Tulis di margin Alkitab supaya jangan lupa. Untuk buku hakim-hakim. Apa maksudnya siklus? Cerita tentang hakim-hakim yang ada di Alkitab ini mengikuti satu pola yang sama, diulang-ulangi. Berapa jumlah hakim-hakim dicatat dalam Alkitab? Kurang lebih.
12 orang. sekitar 12. Ingat murid Yesus 12. Sekitar 12. Kalau saudara mendengar kata hakim-hakim, di benak saudara, yang mana yang saudara ingat? Samson. Yang paling populer siapa? Samson. Samson. Itu anak kecil pun tahu. Saya sebelum jadi Advent pun tahu cerita Samson dan Delilah. Itu yang top on the list, Samson. Kemudian siapa lagi? Yang terkenal, Gideon. Samson, Gideon, Jephthah, yang lainnya Samar. Baik, yang dimaksud siklus ini apa? Orang Israel mengikuti satu pola perjalanan hidup yang redundant, diulang-ulangi. Kadang-kadang kita heran dan bertanya, apa benar ini jadinya begini? Coba kita buka Alkitab kita, Hakim-hakim, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan siklus. Siklus ini terdiri dari empat hal. Yang pertama, coba buka pasal 2 mulai ayat 11. Yuk, tolong baca. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadat pada para Baal. Yang harus digarisbawahi kata yang mana? Berbuat jahat. Ya, garis bawahi pakai pena saudara, berbuat jahat. Kalau bahasa Inggrisnya did evil. Itu langkah pertama. Mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Lalu sebagai akibatnya ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Baik, kata mana? Jual. Katanya jual. Jadi yang pertama, Israel berdosa. Langkah kedua, Tuhan menjual. Maksudnya menjual itu apa? Menyerahkan, sehingga mereka dijajah oleh bangsa kafir berganti-ganti. Nah, begitu mereka dijajah, dianiaya, di bawah tekanan yang berat dari musuh-musuh mereka, biasanya kalau orang sudah masuk penjara, apa yang dibuat? Bertobat. Menangis dan bertobat. Terus baca yuk. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Nah, kalau di sini distress, maksudnya mereka menangis, mereka sedih, mereka menyesal atas dosa mereka, atau dengan kata lain mereka bertobat. Nah, bila mana orang bertobat, apa Tuhan tolak? Tidak. Tidak. Masih ingat ayatnya? Ayat yang pernah saya kasih, itu saudara sudah tandai itu.
Satu di Alkitab Perjanjian Lama, satu di Alkitab Perjanjian Baru. Yang menyatakan bahwa kalau orang bertobat, Tuhan tidak pernah menolaknya. Itu terdapat di 2 Tawarik pasal 30. Coba kita baca lagi. Dek, boleh baca Dek? Dua Tawarik 30 ayat 9. Baca Dek. Ayat 9. Ya. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila kamu kembali padanya. Jadi bila mana kamu kembali, bila mana bertobat, Tuhan tidak akan buang muka. Ingat itu. Mengapa? Karena Tuhan itu Penuh dengan grace. Kalau bahasa Inggrisnya, God is gracious. Dan kalau kita kembali kepadanya dalam pertobatan yang sungguh, Dia tidak akan pernah menolak. tidak pernah membuang muka. Kalau di Perjanjian Baru, Pak Manurung, Ya. Yohanes 6 ayat 31. Yohanes 6 ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang Ayat 31. memberikan kamu roti Iya. dari surga, melainkan Kayaknya Bapakku. bukan itu ayatnya. Bukan. Itu Yohanes 6. Iya. Tiga tujuh. Oh iya, 37. Ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya. Siapa saja yang kembali kepada Tuhan tidak kubuang. Artinya Tuhan tidak pernah tolak orang yang bertobat. Contoh yang paling klasik, paling menyolok siapa? Manase. Manase. Kalau mau dipikir dosanya Manase nggak bisa loh. Bayangkan dia yang perintahkan bunuh siapa? Saya. Nabi Yesaya. Anak-anaknya dikorbankan kepada dewa. Penyembahan berhala dihidupkan kembali. Jadi kalau ada raja yang paling jahat,
di seluruh kerajaan Israel dan Yehuda. Namanya siapa? Manase. Tapi kemudian dia ditangkap, dijebloskan di penjara, dan di penjara dia bertobat. Dan Tuhan menerima pertobatannya, bahkan dia dikembalikan kepada posisinya. jabatannya. Itulah kalau Tuhan, cara Tuhan mengampuni itu memang total. Jadi itulah cerita buku Hakim-Hakim. Yang pertama, mereka melakukan dosa, kejahatan. Tuhan jual kepada bangsa kafir. Di dalam penjajahan mereka menangis, bertobat. Karena bertobat maka Tuhan mengangkat siapa? Hakim-hakim untuk membebaskan mereka. Itulah cerita Hakim-Hakim. Berapa kali ini diulang-ulangi? 12. Paling sedikit ya 12 kali. Jadi kata kuncinya apa? Cycle. Cycle itu terdiri dari 4. Dan sudah hafal yang 4 itu. Sekarang masuklah kita kepada Hakim-Hakim. Tidak semua disebut, dipilih beberapa di antaranya secara acak, by random dipilih. Yang pertama siapa? Deborah. Kalau saudara baca apa Deborah itu pekerjaannya apa? Nabiah. Deborah itu adalah nabiah. Jadi kalau ada orang bertanya, masa sih ada nabi perempuan? Karena seringkali Ellen White dikritik demikian. Masa perempuan jadi nabi? Padahal kalau baca Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 dengan jelas disebut sana siapa? Deborah, a prophetess. Deborah ada seorang nabiah. Siapa nabiah pertama yang dicatat di Alkitab? Miriam. Miriam. Kakaknya Musa. Kata Musa. Satu lagi siapa? Hulda. Hulda. Itu hidup di zaman Raja Yosia. Sekarang kita baca pasal 4 ya. Bahasa Inggris. Silakan. Sampai ayat berapa? Sampai ayat 6. After Ehud died, the Israelite once again did evil in the eyes of the Lord. Siapa? Ehud mati. Itu nama, kalau sekarang nama siapa itu? Ehud Barak, Perdana Menteri Perdana Menteri Israel. Israel. Netanyahu. Satu lagi Ehud ini. Oh. Nama waktu Ehud mati apa jadi? Orang Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Baik, itu langkah pertama. Circle.
Terus So the Lord sold them into the hand of Jabin, a king of Canaan. kali ini yang digunakan Tuhan untuk menjajah mereka siapa? Orang Kanaan. Nama rajanya Jabin. Ingat itu Yabin. Who reigned in Hazor. The commander of his armies was Sisera, who lived in Haroset Hagoyim. Jadi nama raja siapa? Jabin. Yabin. Panglima perangnya Sisera. Sisera. Ingat tuh ya. Ada beberapa karakter, ada beberapa pelakon sana. Lihat satu, kemudian Jabin di pihak lain Sisera. didampingi oleh Jenderal Sisera. Because he had 900 iron chariots and had cruelly oppressed the Israelites for 20 years, they cried to the Lord for help. Jadi berapa tahun dijajah? 20. Lama atau sebentar? Kalau penjajahan 20 tahun, lama itu. Jadi Tuhan biarkan mereka mendekam dalam penjajahan selama 20 tahun. Dan mereka berteriak-teriak minta ampun. Dan bangsa Kanaan ini punya apa? Chariots of iron. Kalau sekarang apa ini? Tank baja. Kemudian ayat 4. Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, was landing Israel at that time. She sailed caught under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites came to her to have their dispute decided. She went for Barak son of Abinoam from Kadesh in Naphtali and said to him, The Lord, the God of Israel, commands you, Go, take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun, and lead the way to Mount Tabor. I will lure Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariot and his troop to the Kishon River, and give him into your hands. Barak said to her, If you go with me, I will go, but if you don't go with me, I won't go. Very well, Deborah said, I will go with you. But because of the way you are going about this, the honor will not be yours, for the rod will hand Sisera over to a woman. So Deborah went with Barak to Kadesh. Jadi yang menjajahnya bangsa Kanaan sudah berapa tahun? 20. Mereka menangis. Kemudian Deborah menghubungi siapa? Barak. Siapkan serdadu, kita akan bertempur dengan penjajah. Lalu Barak punya respons gimana? Kalau kamu pergi, saya pergi. Kalau kamu tidak pergi, Tidak pergi. ini yang bicara laki-laki. Deborah perempuan. Kalau Deborah yang bicara masih masuk di akal. Tapi di sini kelihatannya si
Barak punya keyakinan yang dalam kepada siapa? Deborah. Kalau kamu pergi, saya pergi. Dan kemudian sudah tahu ceritanya, bukan? Peperangan pun berkobar. Di mana? Di satu daratan yang ada sungai. Sungai ini namanya apa? Sungai Kison. Jadi waktu mereka bertempur, Tuhan turunkan apa? Hujan. Begitu hujan turun, tanah jadi becek sehingga itu mobil-mobil tang itu gimana? Macet semua karena rodanya terbenam di lumpur. Simple saja, Tuhan cuma buka keran dari langit, itu tank baja tidak berfungsi karena kereta perang itu berfungsi kalau dia bisa lari ke kiri ke kanan, maju mundur. Tapi kali ini karena hujan, tanah jadi liat, tidak berfungsi. Apa jadi dengan si jenderalnya itu? Sisera. Lari. Dia kabur, dia tinggalkan tuh tank baja, lari, masuk di rumah siapa? Masuk di rumah seorang perempuan namanya Yael. Lalu dia bilang sama Yael, sembunyikan saya. Kalau ada orang datang, jangan kasih tahu. Yael kemudian membawa dia, suruh dia tidur, ditutup dengan apa? Lalu Yael ini ambil pasak. Di sebelah kirinya pasak. Di sebelah kanan dia bawa apa? Hammer. Kalau Yael di sini dia bisa kerja sama Diki. Ini seperti orang di bengkel ini. Dia bawa pasak dengan hammer. Dia taruh tuh pasak di mana? Di pelipisnya. Lalu dia pukul, tembus. Jadi tuh jenderal mati di tangan perempuan. Kalau saudara baca buku Hakim-Hakim, apalagi bagian belakangnya, rasanya sedang baca pos kota. Karena Hakim-Hakim ini penuh dengan perzinahan, pembunuhan, mayat dicincang, perampokan, dan lain sebagainya. Nah kemudian kalahlah, hancurlah pasukan dari Yamin. Sekarang apa pelajaran yang hendak dikemukakan dari cerita ini? Yang penting itu pelajarannya. Dan ini harus dihubungkan dengan itu, The Great Controversy Theme yang sudah kita pelajari 3 kali.
Coba baca dulu pertanyaannya. Yoke, hari Minggu, huruf tebal di tengah-tengah. Hakim 4. Bacalah Hakim-Hakim 4. Ya. Dalam hal apakah kita melihat tema pertentangan besar diungkapkan di sini? Pada akhirnya siapakah yang membawa kemenangan kepada Israel tanpa mempedulikan ketidaklayakan mereka? Jadi ini the great kontroversi dalam bentuk mini. Umat Tuhan dan pengikut setan bertarung. Dan akhirnya dalam pertarungan ini pengikut setan dikalahkan. Jadi kalau the great kontroversi versi Alkitab, akhirnya kegelapan akan kalah, kejahatan akan kalah. Kalau sudah nonton Barong Dance di Bali, the great kontroversi itu tidak akan pernah berakhir karena kekuatan yang jahat dan yang baik itu seimbang. Kalau Alkitab, praise the Lord, akhirnya dosa berakhir, setan dibinasakan, dan musuh umat Tuhan yang terakhir akan dihancurkan. Siapa itu musuh terakhir? Siapa musuh terakhir umat Tuhan? Maut. Maut itu sendiri akan dihancurkan. Tidak akan ada lagi kematian. Teruskan Yoke di paragraf dalam pembahasan ini. Sesudah huruf tebal terus ke bawah. Pahlawan cerita ini adalah Satunya lagi berikutnya. dalam diskusi. Ya. Dalam diskusi yang mengarah pada pertentangan, Deborah meyakinkan Barak bahwa pertempuran itu adalah milik Tuhan. Dua kata kerja digunakan untuk menggambarkan bagaimana Tuhan akan melakukan hal ini. Wah, ada dua kata kerja. Kalau bahasa Inggrisnya yang satu draw, yang satu deliver. Baca terus. Dia akan menggerakkan Sisera ke sungai Kison, di mana Tuhan akan menyerahkan dia ke tangan Barak. Nyanyian syukur Deborah mengungkapkan beberapa rincian. Kereta Sisera itu menjadi macet di jalan sempit dekat sungai Kison karena hujan lebat. Langit dan awan mencurahkan dan pegunungan memuncratkan air, menghasilkan banjir bandang yang menyapu banyak tentara musuh, dan Israel dilepaskan. Jadi begitulah peperangan ini menggambarkan pertarungan dalam the great kontroversi antara setan dan pengikutnya melawan Tuhan dan pengikutnya. Good news yang kita dapati adalah musuh akan dikalahkan. Ada satu pelajaran tambahan dari cerita ini di pasal 4 ayat yang ke-9 atau 8 dan 9. Dik, boleh baca Dik? Hakim-Hakim 4 ayat 8 dan 9. Kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau
Oh, ayat 8. Ya, ayat 8 dan 9. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Ini sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Oke. Jadi Deborah kasih amaran, kalau sampai nanti peperangan ini kita menangkan, yang dapat kredit bukan kamu, tapi seorang perempuan. Dan di sini kelihatan kebesaran jiwa dari Barak. Barak bilang, ya soal kredit bukan urusan saya. Yang penting saya ambil bagian dalam peperangan ini. Walaupun saya tidak berkredit, tidak apa-apa. Di gereja, bisa hati-hati. Jangan sampai ada orang yang tidak dapat kredit padahal dia yang apa? Kerja keras. Biasanya kalau gereja membaptis 100 jiwa, yang disebut namanya di warta gereja siapa? Pendeta. Pendeta tamu yang datang dari GC, dari divisi. Padahal yang kerja keras siapa? Yang hari siang dan malam melawat kehujanan, kepanasan, itu pendeta sidang. Pendeta ini dari GC bikin ceramah di Lamuan, baptisan 300. Padahal yang melawat, yang kerja, yang ngajar Alkitab hari lepas hari siapa? Itu terjadi. Tapi kita harus ikut seperti Barak. Soal kredit terserahlah. Yang penting saya ambil bagian dalam pekerjaan ini. Di khotbah saya Sabat lalu, saya cerita tentang seorang anak yang pekerjaannya memompa organ. Dulu organ harus dipompa. Di belakang layar dia pompa sampai basuhan minggu. Tapi tiap kali habis selesai itu pemain organ, selalu yang ditepuk tangan siapa? Yang main. Tuh yang main. Tuh yang di belakang cuma bisa usap-usap keringat. Jadi satu kali dia pikir, kita mesti bikin kapuk nih orang. Lagi main, asik-asik, tiba-tiba dia berhenti pompa. Mati. Sesudah diterangkan panjang lebar, mengerti itu artis. Jadi mulai saat itu, begitu selesai satu nyanyian, layar dibuka, anak diperkenalkan. Di gereja juga begitu. Ada orang-orang yang by nature of his work, memang dia nggak akan tampil di mimbar, di belakang layar terus. Jadi low profile, tapi high performance. Ada di gereja yang low profile, high performance. Seringkali kelupaan untuk disebut. Padahal sekali-sekali mesti disebut. Saudara kita sampai di sini dalam achievement kita sebagai sidang karena ada yang kerja di belakang layar. Kalau ketua-ketua kan memang by nature of his work dia harus ke mimbar untuk pengumuman, untuk
hal-hal tertentu. Tapi ada orang-orang yang di belakang layar tidak pernah kelihatan, tapi kalau tidak ada mereka bisa macet ke pekerjaan. Ingat-ingat mereka. Di sini keistimewaan Barak adalah tidak apa-apa soal glory, soal kredit, soal nama, bukan itu. Keinginan saya terbesar. Yang penting saya ambil bagian di dalam pertarungan ini. Jadi perang di Kison itu menggambarkan apa akhirnya dengan The Great Controversy. Kalau Tuhan simpel, buka keran, habis itu kapal mobil-mobil tank terus tidak berfungsi. Baik, sesudah Deborah, Gideon. Siapa yang menjajah Gideon? Yang menjajah Israel di zaman Gideon? Midian. Bangsa Midian. Dicampur dengan beberapa bangsa yang lainnya. Keadaan di Israel gimana? Sangat menekan. Mereka betul-betul ditekan. Dan orang-orang Midian sadistik juga. Apa yang dibuat oleh orang Midian selain menjajah? Waktu panen, habis itu panennya dihancurkan, dirampok. Binatang-binatang direbut. Sehingga benar-benar bangsa Israel tertekan dalam penjajahan ini. Kemudian Tuhan pilih siapa? Gideon. Apa yang aneh dalam pekerjaan Gideon? Masih ingat? Mengirik gandum di mana? Gunung. Saya perhatikan dia mengirik gandum di mana? Coba Pak Manurung, Ya. pasal 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon thresh wheat, mengirik gandum di mana? Di tempat pemerasan anggur. Ini mesti diamati. Kenapa? Kan ada tempat untuk anggur, ada tempat untuk gandum. Tapi ini yang dikerjakan gandum, tapi tempat mengerjakannya di mana? Tempat anggur. Di tempat anggur.
Kenapa ini? Karena dalam keadaan takut, dia sembunyi-sembunyi dengan alat apa yang ada. Biasanya mereka kalau bikin tempat memeras anggur agak ke bawah, tersembunyi. Jadi yang dikerjakan gandum, tapi tempat mengerjakannya tempat meras anggur. There must be something wrong. Dan memang keadaan waktu itu sangat menakutkan. Jadi Gideon sengaja mengirik gandum itu supaya disembunyikan dari siapa? Orang-orang Karena orang Midian ini sadis. Kalau menyerbu bukan cuma orang, sawah ladangnya, ternaknya dihancurkan semua. Lalu malaikat Tuhan menyapa Gideon. Apa kata-kata dari malaikat itu di ayat 12? Pak Manulu teruskan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Jadi Gideon disebut oleh malaikat sebagai apa? Pahlawan gagah berani. Padahal dia mengirik anggur, mengirik gandum gimana? Gideon sana dia bilang, malaikat, kenapa sebut saya pahlawan yang gagah berani? Kita lagi sembunyi. Sembunyi di tempat pendidikan. Ini apa maksudnya? Pahlawan yang gagah berani, Tuhan kiranya bersama dengan kamu. Tuhan seringkali melihat kita, bukan melihat kita sekarang ini. Tuhan melihat apabila seorang manusia berdosa, najis dan lemah, menerima Tuhan, maka Tuhan melihat kemungkinan potensi apa yang akan terjadi pada orang itu. Kalau kita seringkali menilai orang hanya saat itu. Tapi kalau Tuhan seringkali melihat seseorang, kemungkinan yang ada pada orang itu, potensi apa yang ada pada orang itu. Dan ini psychological effect-nya cukup besar. Orang lagi ketakutan disebut gagah perkasa. Kalau gagah perkasa ya normal-normal aja hidupnya. Jadi seringkali Tuhan melihat kalau orang ini berserah kepada Tuhan, kemungkinannya luar biasa. Makanya Gideon bereaksi. Baca terus ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian.
bukankah Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbanting, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Baik, kita singkatkan cerita. Akhirnya berangkatlah Gideon untuk berperang. Orang Midian. Berapa banyak musuh yang dihadapinya? Berapa banyak orang Midian? Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Lalu Tuhan katakan, berapa banyak pengikutmu, hai Gideon? Gideon bilang, ada berapa? 10.000. Berapa jumlah tentaranya Gideon? Berapa? 10. Mula-mula jumlahnya 32.000. 32.000 menghadapi musuh yang sangat banyak. Akhirnya Tuhan katakan, bilang sama mereka, saudara-saudara itu, siapa yang takut, siapa yang gentar, silakan pulang. Nah, kalau saudara baca buku Perjanjian Lama, di buku Ulangan, ada hukumnya dari Tuhan. Misalkan Israel mau perang, sebelum pergi perang harus diumumkan, saudara-saudara, siapa di antara saudara yang takut? Siapa di antara saudara yang gentar? Karena dalam peperangan orang bisa luka, bisa mati. Kalau kamu takut, lebih baik cabut diri sekarang. Jadi pada pulang orang. Kalau orang yang baru kawin, dikasih dispensasi, dibebaskan dari wajib militer. Jadi siapa yang takut, pulang sekarang. Dari 32.000 yang akhirnya pulang ada berapa? 22. 22.000 pulang.
Membayangkan kalau saudara di tempat Gideon, saudara punya saudara 32.000, lalu yang 22.000 takut, gentar, dan akhirnya pulang, kita bisa apa? Bisa demoralize, kita bisa patah semangat. Karena tentara dari 32.000, sisa berapa? 22.000. 22.000 itu yang mengundurkan diri. Sisa berapa? 10.000. 10.000. Waktu Tuhan dikasih tahu, Tuhan 22.000 pulang, tinggal 10.000, Tuhan bilang masih terlalu banyak. Bayangkan Gideon punya hati bisa kecut. Karena yang dihadapinya bagaikan pasir di laut. Sedangkan 32.000 udah ada artinya, apalagi 10.000. 10.000 pun masih terlalu banyak. Akhirnya mereka diuji, dibawa ke sungai. Oh, Kalau yang minum seperti anjing begini, Pulang. dari 22.000 tersisa berapa? 10.000 Tinggal 10.000 kan? ya, dari 10.000 tinggal 3.000. 300. 300. Dari 10.000 tinggal 300. Ya. Yuk ke nggak ada apa-apanya. pasal 7 ayat 1 dan 2. Adapun Jerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegangkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Ini dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikianlah juga orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan tangan, membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirman Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu.
Tapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Purah bujamu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Baik, di situ dulu. Jadi demikianlah berangkat Gideon dengan berapa orang? 300. Ini kalau sekarang ini siapa yang 300 ini? Pasukan elit. Pasukan elit. Pasukan elit. Pasukan yang terpilih. Kopassus. Tahan banting. Adik saya, dia anak buah dari Sintong Panjaitan. Jadi waktu saya sekolah di Unai, adik saya ini harus potong kompas, masuk hutan, keluar hutan di Jawa Barat, tembus sampai ke Jawa Tengah, jalan kaki, nggak dikasih bekal apa-apa. Jadi saya tanya, yuk makan apa? Ya apa aja yang ada, daun-daun, ular, nggak ada pilihan lain. Jadi gimana? Hidup semua. Dia lewat Unai. Jadi di situ Lambang tuh malam-malam terdengar tembakan-tembakan lagi latihan mereka. Situ Lambang udaranya sangat-sangat dingin. Tapi ya begitulah kalau sudah dipilihan. Jadi akhirnya bagaimana? Akhirnya 300 orang saja. Dengan 300 orang ini menghancurkan yang banyak. Kalau sudah pelajari pelajaran apa dari Gideon? Tuhan Dalam pekerjaan Tuhan di gereja, di hadapan Tuhan yang penting bukan kuantiti, tapi apa? Quality. Jangan lupa kuantiti, quality. Itu satu. Pelajaran kedua, coba sudah buka 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Ini pelajaran kedua. 1 Samuel berapa? 14 ayat 6. Dik. 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat. Ini mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk mendatang menolong, baik dengan yang banyak orang maupun dengan yang sedikit orang. Jadi kalau bersama Tuhan tidak bergantung kepada banyaknya Jumlah. serdadu. Kalau buat Tuhan, dengan banyak kita menang, dengan sedikit pun kita menang. Jadi bukan bergantung kepada kuantiti. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita pasti menang dalam pertempuran rohani. Kalau bahasa Inggrisnya enak, cobain. Buka pasal 14 1 Samuel ayat yang ke-6. Saya mau dengar NIV punya kata-kata gimana. Jonathan said to his young armor bearer, "Come,
let's go over to the outpost of those uncircumcised fellows. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Itulah Tuhan. Tuhan bisa menyelamatkan walaupun dengan jumlah tentara yang banyak ataupun jumlah tentara yang sedikit. Jadi tidak bergantung kepada kuantiti. Berikutnya siapa sudah Gideon? Simpson. Simpson punya kelemahan di mana? Rambut. Kelemahan Simpson ada di matanya. Kelemahannya di matanya. Ya. Itu yang bikin jatuh dia. Ibu bapaknya sudah kasih tahu sama Simpson, apa ndak ada perempuan di antara bangsa kita yang pantas dijadikan teman hidupmu? Simpson katakan tidak. Aku kepingin yang ini. Ibu bapaknya sudah kasih nasihat baik-baik. Jangan Jam 10. tergoda oleh Jam 10 takul bang. Ya. kecantikan, penarikan duniawi. Tapi Simpson ikut apa? Dia tidak ikut prinsip, dia ikut emosi. Akhirnya matanya diapain? Buta. Dikorek. Disitulah kelemahannya. Waktu Simpson buta, di situ dia apa? Bertobat. Yesus katakan apa? Di buku Matius, Lebih baik jikalau matamu Membuat engkau tidak masuk surga, congkel mata. ya, Kalau tanganmu membuat engkau tidak masuk surga, kerak tanganmu. betul. Ini bukan literal ya. Walaupun di Afrika ada seorang yang baru bertobat jadi Kristen, langsung diambil kampak, dipotong tuh tangannya. Ditanya, kenapa kamu? Ini tangan yang mengajak saya untuk mencuri selalu. Ya kalau itu literal, semua kita udah pada buntung dan nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada mata. Maksudnya kalau ada kelemahan dalam diri kita, segera apa? Tinggalkan. Nah, di sini salahnya Samson. Ibu bapaknya sudah kasih nasihat baik-baik, tapi tidak didengar. Karena yang Samson andalkan adalah mata, perasaan. Akhirnya itulah yang menjebak dia kepada penderitaannya. Matanya dicungkil. Dan di saat matanya dicungkil, di situ mata rohaninya berfungsi. Seharusnya mata jasmani dan mata rohani itu bisa dua-duanya berfungsi.
Tapi bagi Samson yang berfungsi hanya mata jasmani. Sampai mata jasmaninya dicabut, baru mata rohaninya berfungsi. Sebenarnya tidak perlu demikian. Akhirnya Tuhan dengar juga jawab doa daripada Samson. Apa doanya Samson yang terakhir? Kasihanilah aku sekali ini saja. Tuhan, sekali ini saja berikan kepadaku apa? Kekuatan. Akhirnya Tuhan jawab juga doanya. Apa Samson masuk surga atau enggak? Masuk. Dari mana kita tahu? Dia bertobat. Di Alkitab dibilang gimana? Karena saat waktu dia dicungkil itu, waktu itulah dia bertobat. Yang lebih dari itu. Dari Alkitab. Ayat berapa tuh? Apa deh? Ibrani 11. Ibrani 11. Oh iya. Saya buka Ibrani 11. Ibrani 11. Nama-nama orang yang Nah, kalau you punya nama ada di situ, so pasti apa? pasti masuk. Coba buka Ibrani 11. Yuk ke Ibrani 11 ayat berapa ternyata? Oh, ayat 3. Ibrani 11 bagian-bagian akhir. Ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. Oke. Jadi disejajarkan dengan para nabi. Ya. Kalau saudara lihat ini Ibrani 11, sepertinya ada nama-nama yang kita pikir kenapa ada di sini nih. Itulah artinya pertobatan. Ya. Yang paling menyolok siapa yang ada di sini? Rahab itu ayat 31. Karena iman Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pemintai-pemintai itu dengan baik. Saya perhatikan tiap nama Rahab disebut, gelarnya juga disebut juga. Tapi ada di mana? Ada di surga. Di surga. Nah, kalau Rahab aja bisa, masa kita nggak bisa? Asal kita bertobat. Jadi kalau kita baca Rahab ada di situ, yang kita pilih ada di situ masuk, jangan jadi gusar. Kenapa sih mesti masuk? Mesti bersyukur. Aduh, biar jahat kalau bertobat bisa. Jahat asal bertobat. Samson juga begitu. Padahal kalau saya perhatikan, waktu Manoah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan katakan kamu akan dapat anak,
anak itu lahir, apa pertanyaan Manoah? Tuhan, akan kupengapakan anak ini? Artinya apa yang harus kita buat terhadap anak ini? Itu pertanyaan luar biasa, pertanyaan yang harus ditanya oleh orang tua. Apa yang harus saya buat kepada anak ini? Lalu Tuhan jawab, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kalau dilihat dari latar belakang anak-anaknya, waktu masa kanak-kanak, sebenarnya Samson itu bisa jadi luar biasa. Tapi itulah kesulitannya, dia tidak ikut nasihat orang tua yang beragama, dia ikut kemauan hatinya. Itu yang bikin malapetaka dalam hidupnya. Tapi ya untung dia akhirnya bertobat. Sehingga namanya, kalau nama sudah ada di Ibrani 11, itu satu kehormatan yang tinggi. Karena disejajarkan dengan dan seluruh nabi-nabi. Yang berikutnya hari Rabu tentang siapa? Apa kaitannya Rut dengan hakim-hakim? Apakah nama Rut ada tersurat di Perjanjian Baru? Apakah nama Ruth ada di Perjanjian Baru? Kalau nama Rahab kan ada. Ayat 31 Rahab ada. Nama Ruth ada di Perjanjian Baru atau tidak? Karena ada orang bertanya, kan kalau dibaca buku Ruth ini, itu cerita tentang satu keluarga. Kenapa menjadi sebagian dari Alkitab? Apa keistimewaannya Ruth? Apakah dia orang Israel? Bukan. Dia orang apa? Moab yang dianggap kafir oleh orang Israel. Kalau begitu, kenapa sampai nama Ruth ini? Apa pentingnya? Itu dia.
karena melalui dia Melalui dia Yesus. datang siapa? Yesus. Kalau saudara ditanya, apa kehebatannya, keistimewaannya Ruth? Kalau Rahab, dia bertobat. Semua isi keluarganya diselamatkan. Ruth gimana? Waktu Naomi katakan, pulanglah kamu ke kampung halamanmu. Kamu masih muda, masih bisa kawin lagi. Untuk mengharapkan suami dari rahim saya tidak mungkin. Tapi Ruth menjawab apa? Jangan paksa aku pulang. Aku akan pergi kemana kamu pergi. Aku akan bermalam di mana kamu bermalam. Aku akan dikubur bersama kamu. Dan bangsamu adalah bangsaku. Lalu apa? Itu dia yang terakhir, itu yang paling mengesankan. Artinya dia apa? Dia bertobat. Jadi buku Ruth ada di Alkitab oleh karena Ruth itu salah satu mata rantai kelahirannya siapa? Kelahirannya Yesus. Jadi walaupun seorang tadinya kafir, kalau bertobat, menerima Tuhan, dia akan mendapat tempat yang terhormat di dalam kerajaannya. Sekarang kita baca beberapa paragraf. Buka Hari Rabu. Hari Rabu. Paragraf keempat. Ruth berasal dari negara musuh yang dalam banyak kesempatan telah berusaha untuk menghancurkan Israel. Ya, itulah bangsanya siapa? Moab. Ya. Tetapi dia memilih untuk menggabungkan diri dengan umat Allah dan menyembah Allah mereka. Selain itu, ia mendapat kasih karunia di tanah air barunya. Bukan hanya oleh Boaz, tetapi juga oleh orang-orang yang mengenal dia. Boaz yakin bahwa dia juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan ia menyatakan kekaguman kepadanya selangkah lebih maju. Ia setuju untuk menikahinya. Terus, namun ada kerabat yang lebih dekat daripada Boaz yang memiliki hak pertama menebus tanah orang mati itu jika ia menikahi Ruth. Namun kerabat dekat itu tidak tertarik dengan istri lain, karena itu akan mempersulit rencana keuangannya. Pada titik ini perkumpulan orang-orang yang menjadi saksi itu memberkati Ruth, menyamakannya dengan perempuan hebat dalam sejarah Israel yang telah digenapi ketika dia menjadi nenek moyang Mesias. terus,
membicarakan tentang kisah hidup bahagia selamanya. Sayangnya tidak terlalu banyak dari mereka yang ada dalam Alkitab. Tentu saja tidak terlalu banyak dari mereka yang ada dalam kehidupan nyata. Namun di sini juga kita dapat melihat bagaimana kehendak Tuhan pada akhirnya akan berlaku meskipun ada pasang surut kehidupan. Dan itulah kabar baik bagi semua orang yang mengasihi dan mempercayainya. Jadi seperti Rahab, Lut juga bertobat. Kalau Rahab yang jadi problem adalah karakternya. Kalau Lut yang jadi problem adalah latar belakangnya. Tapi apakah itu masalah karakter, masalah latar belakang keluarga? Kalau bertobat, semuanya diterima oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan Lut mendapat kehormatan, walaupun bukan orang Israel, menjadi salah satu mata rantai turunnya siapa? Yesus ke dunia ini. Yang terakhir, Samuel. Samuel. Apa artinya Samuel? Tuhan mendengar. Hampir sama dengan siapa? Ismail. Apa dalam sejarah yang membuat sampai zaman Samuel ini merupakan milestone yang penting? Karena di zaman Samuel itulah maka bentuk pemerintahan bangsa Israel berubah. Dari mana ke mana? Dari teokrasi Menjadi ke monarki. ya, itu satu mata rantai, satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah. Tadinya Israel itu bentuk pemerintahnya teokrasi. Israel memaksa supaya diganti dengan monarki. Tuhan katakan kepada Samuel, jangan kamu sedih, jangan kamu menangis, karena yang ditolak oleh bangsa ini bukan kamu, saya yang ditolak. Dan kalau mereka mau angkat raja, silahkan. Tapi sebelum angkat raja, saya mau kasih tahu, inilah risikonya kalau kamu angkat raja. Lalu Tuhan perinci satu-satu. Kalau kamu nanti dipimpin oleh raja manusia, maka nomor satu, anak laki-lakimu akan begini. Kedua, anak perempuanmu begini. Ketiga, kebunmu akan begini. Keempat, pajaknya akan sangat tinggi dan menekan kamu. Sanggup kamu? Israel katakan apa? Yes. Kami sanggup dan kami mau supaya ada raja. Seperti apa? Bangsa yang lain. Inilah kesulitannya. Kalau umat Tuhan ingin menjadi seperti orang dunia, Tuhan mau supaya kita apa? Berbeda. Tapi Israel mau sama. Akhirnya saudara baca cerita raja-raja sesudah Samuel, baik di versi raja-raja atau Tawarik, mengerikan, sangat mengerikan. Oke, kita baca paragraf yang terakhir untuk ini malam. Yuk ke Samuel. bagian terakhir. Samuel ya. Ya, 2 paragraf terakhir.
Sayangnya Samuel harus menghadapi masalah yang sama seperti yang Eli alami. Anak-anak yang tidak mengikuti jejak kesetiaan dan ketaatan. Samuel menandai titik peralihan dalam sejarah umat Allah. Dia adalah hakim yang terakhir dan merupakan sosok kunci dalam perkembangan pertentangan besar. Pengaruhnya yang tetap menuntun orang-orang pada saat yang kritis. Sayang anak-anaknya tidak mengikuti jejaknya. Tapi Tuhan tidak tergantung pada dinasti manusia. Akibat kemurtatan mereka, para tua-tua menuntut seorang raja. Ini bukanlah langkah terbaik, karena sejarah berabad-abad kemudian mengungkapkannya. Kalimat mana yang harus digarisbawahi? Tidak peduli kehidupan rumah kita, baik atau buruk. Kita bertanggung jawab bagi orang yang kita layani dalam pertentangan besar. Apapun kesalahan yang telah Anda buat, mengapakah Anda harus selalu ingat bahwa hari ini, sekarang ini, tidaklah terlalu terlambat untuk memperbaikinya dengan Tuhan. Besok mungkin sudah terlambat, tetapi hari ini. Tetapi tidak hari ini. Oke. In closing. Buku Hakim-Hakim mengajarkan bahwa Tuhan merespon kalau kita menangis dan bertobat, Tuhan akan apa? Respon. Jadi itulah panjang sabarnya Tuhan. Kalau kita bertobat, Tuhan tidak pernah akan menolak kita. Perjanjian Lama mengatakan demikian, Perjanjian Baru juga mengatakan demikian. Yang kedua, bahwa kita tidak pernah, never too late to make right with the Lord. Masih ingat cerita Yakub waktu lari dari kejaran Esau? Umur berapa dia berjanji membayar perpuluhan? 77. Jadi artinya selama 77 dia mundur maju sampai dia harus bernasar, kalau Tuhan berkati saya akan kembalikan 1/10. Pelajarannya, kita tidak pernah menjadi terlalu tua untuk bertobat. Yang ketiga dan yang terakhir, Alkitab mengajarkan tidak ada middle ground dalam the great controversy. Dalam the great controversy tidak ada either ke kiri atau ke kanan. Tidak ada saya mau di tengah-tengah. We are either on one side or the other. Christ or Satan. Jadi kita harus decide, kita berdiri dan berpihak kepada siapa? Kepada Tuhan. God bless all.